Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang uji golongan darah. Sebelum masuk pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pertama, pengertian darah. Darah merupakan bagian esensial dari tubuh manusia yang memiliki berbagai fungsi. Darah berfungsi untuk mengangkut zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Darah adalah cairan yang terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan platelet. Salah satu komponen darah yang bersirkulasi dalam tubuh yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel adalah sel darah merah. Yang kedua, ada pengertian golongan darah. Golongan darah itu merupakan sistem pengelompokan darah yang didasarkan pada jenis antigen yang dimilikinya. Antigen dapat berupa karbohidrat dan protein. Sistem penggolongan darah ABO pertama kali ditemukan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1900 dengan mencampur eritrosit dan serum darah pada para stafnya. Landsteiner dan dari percobaan tersebut menemukan 3 dari 4 jenis golongan darah sistem ABO, yaitu A, B, dan O. Golongan darah yang keempat yaitu AB yang ditemukan pada tahun 1901. Golongan darah ABO pada manusia ditentukan berdasarkan jenis antigen dan antibodi yang terkandung dalam darahnya, yaitu golongan darah A memiliki sel darah merah dengan antigen A di permukaan eritrositnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen B dalam serum darahnya. Golongan darah B memiliki antigen B di permukaan eritrositnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen A dalam serum darahnya. Golongan darah AB memiliki sel darah merah dengan antigen A dan B di permukaan eritrositnya serta tidak menghasilkan antibodi terhadap antigen A maupun antigen B dalam serum darahnya. Sedangkan golongan darah O memiliki sel darah tanpa antigen, tetapi dalam serumnya terdapat antibodi terhadap antigen A dan B. Dan di dalam darah itu terdapat yang namanya komponen darah. Adapun komponen dari darah itu diantaranya yang pertama ada sel darah merah atau yang bisa dikatakan dengan eritrosit. Sel darah merah ini merupakan sel hidup. Bentuknya bikonkav dan berwarna kekuning-kuningan. Jumlahnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki berjumlah 5 juta per milimeter kubik, sedangkan pada perempuan berjumlah 4 juta per milimeter kubik. Di dalam sel darah merah terdapat hemoglobin dengan bobot 90% bobot kering sel darah merah. Hemoglobin itu merupakan suatu protein dengan rantai 4 polipeptida. Pada setiap pusat hemoglobin terdapat atom besi. Yang kedua, ada sel darah putih atau yang dikatakan dengan leukosit. Sel darah putih umumnya memiliki inti dan berjumlah 6.000 sampai 9.000 per milimeter kubik. Sel darah putih terdapat pada sumsum tulang limfa, kelenjar limfa, dan jaringan retikuloendotel dan disebut pada jaringan retikuler. Sel darah putih terbagi dua, yaitu agranulosit dan granulosit. Agranulosit ini merupakan sel darah putih yang tidak bergranula, sedangkan granulosit merupakan sel darah putih yang bergranula. Agranulosit ini meliputi monosit yang memiliki inti besar bersifat fagosit atau sel-sel berfungsi mematikan mikroorganisme asing di sekitarnya dengan cara meluluhkannya ke dalam plasma selnya, misal sel darah putih memakan kuman, dan bergerak cepat. Sedangkan limfosit memiliki sebuah inti dan memiliki kemampuan imunitas namun tidak dapat bergerak. Granulosit umumnya bersifat fagosit, terdiri dari neutrofil yang bergranula merah kebiruan
kemudian basofi yang bergranula biru, serta eosinofil yang bergranula merah. Yang ketiga ada namanya trombosit. Trombosit ini merupakan komponen pembekuan darah. Jumlahnya ada 200.000 sampai 300.000 per milimeter kubik. Seperti halnya sel darah putih, trombosit tidak memiliki inti dan diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Di dalam trombosit, terkadang enzim trombokinase atau tromboplastin yang berperan dalam proses pembekuan darah. Yang keempat ada plasma darah atau cairan darah. Di dalam plasma darah ini terkandung beberapa protein yang penting yang terdiri dari antihemofilik, tromboplastin, protrombin, fibrinogen, albumin, dan gamma globulin. Plasma darah itu juga disebut serum jika mengandung fibrinogen. Serum ini memiliki pH sekitar 7,4 antihemofilik, berperan dalam mencegah anemia. Sedangkan tromboplastin, protrombin, dan fibrinogen berperan dalam mencegah pembekuan darah. Sedangkan albumin berfungsi dalam memelihara tekanan osmosis darah. Selanjutnya ada klasifikasi golongan darah atau pengelompokan golongan darah. Klasifikasi golongan darah ini sangat penting dalam berbagai macam situasi medis, seperti untuk transfusi darah, transplantasi organ, atau perawatan kehamilan dan diagnosis penyakit tertentu. Adapun klasifikasi golongan darah itu yaitu golongan darah A. Golongan darah A ini adalah salah satu dari 4 jenis golongan darah yang dikenal dalam sistem ABO. Golongan darah A ini memiliki antigen A pada permukaan sel darah merah serta antibodi terhadap antigen B. Adapun karakteristik dari golongan darah ini, antigen A, golongan darah A memiliki antigen A pada permukaan sel darah merah. Dan pada antibodi B, organ dengan golongan darah A menghasilkan antibodi terhadap antigen B. Adapun kesesuaian dari transfusi golongan darah A ini dapat menerima dari golongan darah A dan O. Namun, ada ketidakcocokan dengan golongan darah B dan AB. Yang kedua ada golongan darah B. Golongan darah B ini adalah salah satu dari 4 jenis golongan darah yang dikenal dalam sistem ABO. Golongan darah ini memiliki antigen B pada permukaan sel darah merah serta antibodi A untuk melawan sel darah merah dengan antigen A. Golongan darah ini memiliki karakteristik, yaitu antigen B. Golongan darah B memiliki antigen B pada permukaan sel darah merahnya, dan antibodi pada golongan darah B menghasilkan antibodi A untuk melawan sel darah merah dengan antigen A. Dan golongan darah ini juga memiliki kesesuaian transfusi. Golongan darah B dapat menerima darah dari golongan darah B dan O, namun tidak cocok dengan golongan darah A dan B. Selanjutnya ada golongan darah AB. Pada golongan darah AB, antigen A dan B hadir pada permukaan sel darah merah, sedangkan antibodi terhadap antigen A dan B tidak ada dalam plasma darah. Seseorang dengan golongan darah AB dapat menerima donor dari tipe A, B, AB, atau O. Selanjutnya ada golongan darah O. Pada golongan darah O, tidak ada antigen A atau B pada permukaan sel darah merahnya, sedangkan antibodi terhadap antigen A dan B ada dalam plasma darah. Golongan darah O ini juga memiliki kecocokan transfusi. Seseorang dengan golongan darah O hanya dapat menerima donor dari tipe golongan darah O saja. Nah, berdasarkan gambar ini, kita dapat melihat golongan darah seseorang melalui kertas uji golongan darah. Di sini ada anti A, anti B, anti AB, dan anti D ini adalah anti RH. Caranya yaitu dengan mengambil sampel darah pada ujung jari dengan ditusuk menggunakan jarum, kemudian diteteskan pada kertas uji golongan darah,
dan diberi serum anti A, anti B, anti AB, dan anti RH. Hasil dari golongan darah A ini terlihat pada kolom anti A ada penggumpalan darah, dan anti AB terdapat juga penggumpalan darah, sedangkan di B ini tidak terdapat penggumpalan darah. Untuk mengetahui RH positif atau negatifnya, bisa dilihat pada kolom anti D atau anti RH ini terdapat penggumpalan darah. Nah, selanjutnya ada pada kolom B, hasil B. Pada kolom A ini tidak terdapat penggumpalan darah, pada anti B terdapat penggumpalan darah, dan anti AB terdapat penggumpalan darah. Dan untuk mengetahui RH positif atau negatifnya, dapat dilihat pada anti D ini terdapat gumpalan pada anti D, sehingga ini dinyatakan dengan golongan darah B resus positif. Dan pada kolom ketiga, untuk hasil AB resus positif ini, pada semua kolom uji golongan darah pada anti A, anti B, anti AB, dan anti resusnya terdapat penggumpalan darah, sehingga seseorang ini dinyatakan memiliki golongan darah AB resus positif. Dan pada hasil golongan darah O resus negatif, terlihat di sini pada semua kolom kertas uji golongan darah ini tidak terdapat penggumpalan sama sekali, sehingga seseorang ini dinyatakan mempunyai golongan darah O resus negatif. Nah, pada uji golongan darah tadi ada namanya sistem RH. Apa sih sistem RH itu? Jadi, sistem RH itu adalah sistem klasifikasi yang berbeda dan juga penting dalam transfusi darah dan transplantasi organ. Seperti sistem ini membagi darah menjadi dua golongan, yaitu RH positif dan RH negatif. RH positif itu adalah orang dengan golongan darah RH positif memiliki antigen resus. Jika seseorang memiliki golongan darah RH positif, maka mereka memiliki antigen resus yang terdapat pada permukaan sel darah merahnya. Dan sebaliknya, orang yang dengan golongan darah RH negatif tidak memiliki antigen resus, sehingga seseorang itu memiliki golongan darah RH negatif, sehingga mereka tidak memiliki antigen resus yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Adapun manfaat dari uji golongan darah ini memiliki berbagai manfaat. Yang pertama ada untuk kepentingan transfusi darah. Menguji golongan darah itu penting dalam transfusi darah untuk memastikan kompatibilitas yang tepat antara donor dan penerima. Jika darah yang tidak kompatibel ditransfusikan dapat menyebabkan reaksi serius yang mengancam nyawa. Yang kedua ada transplantasi organ. Penentuan golongan darah yang tepat diperlukan dalam transplantasi organ. Golongan darah penerima harus cocok dengan golongan darah si pendonor tadi untuk mengurangi risiko penolakan organ. Ketiga, ada perawatan kehamilan. Golongan darah ibu dan bayi harus diketahui selama kehamilan. Jika ibu RH negatif dan si bayi RH positif, dapat menjadi konflik RH yang dapat membahayakan si bayi. Dalam kasus seperti ini, tindakan medis khusus mungkin diperlukan untuk melindungi kesehatan bayi. Selanjutnya ada diagnosis penyakit. Untuk mengetahui golongan darah juga penting dalam diagnosis penyakit, seperti risiko penyakit jantung, kanker, dan infeksi tertentu. Beberapa penyakit itu memiliki kaitan dengan golongan darah, sehingga mengetahui golongan darah dapat membantu merencanakan perawat yang tepat. Selanjutnya ada kesesuaian darah. Menguji golongan darah ini dapat membantu dalam menentukan kesesuaian darah antara si pendonor dengan si penerima. Jika darah yang tidak kompatibel ini ditransfusikan, maka dapat menyebabkan reaksi serius yang dapat mengancam nyawa seseorang. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat kesesuaian transfusi darah.
yaitu golongan darah O dapat mentransfusikan ke golongan darah A juga dan golongan darah AB. Sedangkan golongan darah A ini hanya dapat menerima golongan darah A dan golongan darah O saja. Pada golongan darah B, dia dapat ditransfusikan ke orang yang bergolongan darah B dan golongan darah AB. Golongan darah B ini hanya bisa menerima dari golongan darah B dan golongan darah O saja, sama halnya seperti golongan darah A. Golongan darah AB, dia hanya bisa saling bertransfusi dengan sesama golongan darah AB saja. Yang terakhir ada golongan darah O. Golongan darah O ini memiliki keunikan, yaitu dia bisa mentransfusikan ke seluruh golongan darah. Tetapi golongan darah O ini tidak bisa menerima semua golongan darah ini kecuali dari golongan darah O itu sendiri.